Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai flora dan fauna. Kepada pemateri pertama, kami persilakan. Baik, tentu saja yang pertama yaitu pendahuluan. Manusia adalah inti dari konservasi yang merupakan bagian dari masalah dan bagian penting dari solusi apapun. Menanamkan konservasi secara lokal dan dengan organisasi dalam negeri adalah kunci untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Melalui kerjasama selama tahun 2022, fauna dan flora dan mitra kami terus memberikan dampak konservasi yang signifikan bagi spesies dan ekonomi dan ekosistem yang terancam di planet kita. Selama tahun 2022, bersama-sama kami mempengaruhi konservasi lebih dari 55 juta hektar dan bekerja dengan 109 spesies prioritas. Kepada pemateri kedua, kami persilakan. Baik, kita masuk di tujuan. Tujuan kita bersama adalah melindungi keanekaragaman kehidupan di bumi demi kelangsungan hidup planet ini dan manusianya. Kami bekerja sama dengan mitra konservasi lokal di seluruh dunia untuk bersama-sama menyelamatkan alam. Kami juga menggunakan keahlian kolektif kami untuk menginspirasi perubahan positif secara global. Kami ingin melihat dunia di mana alam dihargai karena dampaknya terhadap kesehatan, kesejahteraan, penghidupan, dan kelangsungan hidup kita. Kepada pemateri ketiga, kami persilakan. Baik, kita masuk dalam materi kita, yaitu memahami dampak. Laporan dampak konservasi berupaya menunjukkan dampak upaya konservasi fauna dan flora dan perubahan yang dihasilkan oleh upaya kolektif kita. Laporan ini menyatukan data mengenai tindakan yang dilakukan dan perubahan yang terjadi pada tahun 2022 dan merangkum data tersebut sebagai gambaran perjalanan proyek-proyek tersebut dalam mencapai konservasi yang efektif dan bertahan lama. Proses ini juga memungkinkan kami untuk terus membangun memori organisasi jangka panjang dan menciptakan lingkungan pembelajaran berkelanjutan yang sangat penting untuk konservasi yang efektif. Kepada pemateri keempat, kami persilakan. Baik, flora dan fauna merangkul perbedaan-perbedaan ini dan menerima proyek-proyek yang memiliki ukuran dampak sendiri dibandingkan mengadopsi indikator standar organisasi. Karena setiap proyek berbeda, kami menggunakan rantai dampak umum untuk membantu mengumpulkan data proyek yang berbeda dan menunjukkan kemajuan menuju dampak konservasi. Pada pemateri selanjutnya, kami persilakan. Fauna dan fauna bekerja di garis depan krisis keanekaragaman hayati melalui proyek di seluruh dunia berupaya untuk memastikan bahwa ekosistem sehat dan stabil serta mengembangkan spesies terancam di dalamnya. Hal ini memungkinkan sekitar 56% proyek fauna dan flora bekerja langsung di tanah dan di air, dan 50% proyek fauna dan flora bekerja dengan spesies untuk memastikan bahwa ekosistem terlindungi secara efektif. Ekosistem yang tangguh. Kami berupaya menjadikan kawasan-kawasan utama habitat alami di bawah pengelolaan konservasi yang efektif, baik dengan membantu mengadakan perlindungan bagi lokasi-lokasi baru, termasuk mengembangkan kawasan lindung masyarakat dan satwa baru, dan dengan memastikan bahwa kawasan lindung yang ada dikelola secara lebih efektif dan berkelanjutan. Fitur utama mendukung konservasi di tanah di atas 15,5 juta hektar habitat dan didukung manajemen untuk konservasi di 273 situs kami, membantu memproduksi 40 rencana pengelolaan lokasi kami, memengaruhi konservasi seluas 43,6 juta hektar. Habitat kami bekerja secara berlawanan 336 situs individu di kawasan ini. Kami bekerja
bekerja sama dengan warga setempat, mitra, dan masyarakat untuk membantu lebih dari 6.000 hektar habitat utama di kawasan pengelolaan konservasi utama pertama kalinya melalui pekerjaan kami dalam pengelolaan konservasi. Pada materi selanjutnya kami persilakan. Materi selanjutnya yaitu memungkinkan masyarakat untuk melakukan konservasi. Kami berupaya merancang dan melaksanakan inisiatif konservasi yang membantu meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta menghormati dan menjaga hak-hak masyarakat, sekaligus mendorong perubahan positif bagi keanekaragaman hayati. Kami juga melakukan kegiatan pendidikan, penyadaran, dan penjangkauan yang ditargetkan kepada masyarakat dan khalayak yang lebih luas di dalam negeri untuk membantu berbagi informasi dan menciptakan hubungan bagi konservasi. Pada materi terakhir kami mempersilakan membawakan materi. Baik, materi selanjutnya adalah gender dan konservasi. Kesetaraan gender dalam konservasi tidak hanya menguntungkan perempuan dan masyarakat, namun juga bermanfaat bagi alam. Namun, seringkali terjadi pada wanita masih terpinggirkan dari pengambilan keputusan formal. Flora dan fauna berupaya untuk mengambil pendekatan konservasi yang benar-benar inklusif, dan kami yakin akan hal tersebut kesetaraan gender akan menghasilkan konservasi keanekaragaman hayati yang lebih kuat dan berdampak dalam jangka panjang. Oke, itulah materi dari kami. Kami akan membacakan kesimpulannya. Kepada pembaca kesimpulan kami persilakan. Baik, jadi kesimpulan dari kami untuk laporan ini merangkum luasnya tindakan konservasi yang telah kami ambil pada tahun 2002. Berdasarkan laporan proyek tahunan yang dikirim oleh para pemimpin proyek kami yang berdedikasi dan terampil di seluruh tim regional dan lintas sektor kami, meskipun ruang tidak memungkinkan kami untuk menyelidiki setiap cerita dari proyek kami, laporan yang kami terima memberikan wawasan tentang apa yang membuat proyek kami berhasil serta realitas dan tantangan konservasi. Itulah materi dari kelompok kami yaitu kelompok 3. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.